Halo guys, welcome back to my channel ya guys ya. Oke guys, sebelum kita mulai videonya jangan lupa di subscribe dulu channel gue ya guys ya. Jangan lupa juga di like, di comment, and di subscribe, di share juga biar channel ini terus berkembang ya guys. Dibantu juga guys, dibantu guys. Kali ini kita akan bahas prediksi tentang timnas Indonesia besok melawan Arab Saudi ya guys ya. Jadi setelah kemarin kalah kita melawan Jepang dengan skor telak 4-0 guys, kita turun dari posisi keempat jadi juru kunci ya guys ya. Dari posisi 5 jadi posisi 6 jadi juru kunci guys. Itu menandakan apa? Menandakan kita tidak boleh kehilangan poin lagi di laga-laga selanjutnya guys ya. Sisa pertandingan kita itu ada 5 pertandingan lagi guys. Ada 3 kali di kandang, 2 kali away ya guys ya. Jadi skemanya kalau kita pengen lolos ke minimal kita lolos ke round 4 lah guys ya. Di posisi 3 atau posisi 4 kita bisa lolos ke round selanjutnya guys. Gimana skemanya biar kita lolos ke round 4? Kita punya 3 lagi di kandang main ya guys ya. Itu melawan Arab, melawan Bahrain, dan melawan Cina. Melawan Arab kita besok bermain ya guys ya. Lawan Bahrain kita main di bulan Maret, sama Cina kita di bulan Juni itu kalau nggak salah. Jadi skemanya gimana? Dari 5 pertandingan sisa kita harus mengumpulkan 9 poin saja ya guys ya, buat kita bisa stay di peringkat 3 atau peringkat 4 ya guys, tergantung hasil pertandingan yang lainnya. Ya kalau kita bisa ngumpulin 9 poin udah pasti kita lolos ke babak selanjutnya guys ya. Jadi kalau kita kurang mengumpulkan poin di liga sisa laga terakhir, misalkan kita cuma dapat poin 6, itu kita dipastikan akan gugur ya guys ya. Kenapa kita harus memanfaatkan laga kandang melawan Arab, Bahrain, dan Cina? Karena itu adalah target yang menurut saya realistis ya guys. Kita bisa menang melawan mereka, dan secara permainan juga kita nggak kalah bagus dari mereka. Kalau kita melawan Australia dan Jepang, ya kalau lawan Jepang kita udah nggak akan bisa menang guys. Mau kita optimis gimana pun, secara teknik dan kualitas kita kalah jauh guys. Cuman kalau lawan Australia, gua rasa sih kita masih bisa harapan imbang lah ya di kandang Australia. Ya semoga kita doakan hasil yang terbaik buat timnas kita. Buat kedepannya Indonesia jangan sampai membuat kesalahan-kesalahan aja sih sebenarnya. Secara permainan kita udah bagus, cuman kebanyakan ini sih, kita tuh kalau udah kebobolan duluan, mental kita tuh jatuh guys, mental kita jatuh, sehingga kita mudah sekali untuk di acak-acak ya, kalau bahasa ininya. Kita gampang sekali kalau udah kebobolan, mental kita turun, kita gampang melakukan kesalahan guys. Jadi sebisa mungkin kita tuh jangan sampai kebobolan duluan ya guys ya. Contohnya kita pas lawan Arab, kita mencetak gol duluan, itu semangat mental timnas kita itu langsung naik guys. Jadi susah buat lawan buat nembus juga, karena apa, mentalnya itu naik guys. Jadi ketika kita kebobolan duluan, kayak kemarin lawan Cina lah, kita kebobolan duluan, udah banyak kesalahan yang dibuat sehingga kita menjadi kalah guys. Sebenarnya lawan Cina itu kita faktor keberuntungan saja sih. Seharusnya kita menang secara permainan, bagus lah kita. Cuman lawan Jepang kemarin ya kita lihat sendiri, kita beda kelas, kita beda jauh sama Jepang ya guys ya. Jauh sekali kelas kita. Kita masih di bawah banget itu. Gak bisa kita nyaingin Jepang. Jadi buat prediksi besok lawan Arab, gue harap sih buat coach Sintayong, gue harap jangan membuat kesalahan lagi dengan transisi pemainnya itu. Gue pengennya sih di penjaga gawang tetap Martin Paes ya. Penjaga gawang Martin Paes, terus di posisi 3 backnya itu ada Rido, Itses, sama Habner ya tetap. Terus di kanan sama kirinya itu Walsh sama
Perdong ya. Kalau di tengah kemungkinan itu antara HY, Nathan atau Ivar ya itu. Gue pengennya itu sih. Terus untuk depannya gue lebih suka Ragnar, Strike, sama Eliano lah. Eliano gue rasa bagus kayak di depan kalau lihat dari cuplikan-cuplikan dia di main di klubnya itu guys. Cuman gue gak tahu ya kenapa Sintayong gak memasukkan Eliano ke dalam skuad. Mudah-mudahan sih di pertandingan lawan Arab Eliano bisa main. Karena apa? Kita udah kehilangan Kevin Dix, kita udah kehilangan Messi Hilgers. Jadi kita harus memanfaatkan pemain yang emang pengalamannya udah tinggi gitu guys. Seperti Eliano itu pengalamannya udah tinggi di luar sana guys. Jadi gua harap Sintayong lah bisa lebih melihat secara pengalaman dan mental ya guys ya. Karena kalau kita jujur aja kalau kita mainin pemain lokal, bukannya gua menjelek-jelekan pemain lokal itu standarnya itu masih jauh lah. Jadi kita tuh kalau pemain kita tuh udah gimana ya, udah standarnya kayak gitu kali ya. Mudah-mudahan sih pemain kayak Witan, Marcelino tuh performanya menurun sekali guys. Arahan entah performanya menurun, entah emang standar kualitas mereka belum bisa bersaing di Asia ya guys. Gue gak tahu ya. Cuman yang gue harapin sih Sintayong lebih ini aja, lebih bijaksana dalam melakukan strategi ya guys ya, apalagi dalam susunan pemain. Oke, semoga aja besok kita bisa menang dan gua harap besok kita menang lawan Arab. Terus Bahrain bisa dikalahkan juga sama Australia. Cina juga udah pasti kalah itu lawan Jepang. Mudah-mudahan supaya apa? Supaya kita bisa naik ke peringkat 3 atau peringkat 4 ya guys ya, dengan selisih gol yang sama, dan kita mungkin akan unggul di ini ya, gol apanya tuh, unggul di golnya. Jadi yang punya komen-komenan lain tolong di komen langsung di sini aja, supaya apa, supaya bisa mudah-mudahan bisa dilihat oleh pelatih kita, manajemen, dan para pemain. Intinya mah tetap semangat, berikan permainan terbaik, karena kita masyarakat Indonesia, terutama kita fans timnas Garuda mengharapkan kita bisa menang ya guys ya, kita bisa merasakan lah lolos sampai Piala Dunia gitu. Pengen banget gue melihat Indonesia tampil di Piala Dunia guys. Dengan susunan pemain sekarang itu menurut gue kita bisa bersaing lah di Asia guys. Cuman tinggal kita memanfaatkan sejumlah peluang yang ada, jangan sampai blunder, jangan sampai membuat kesalahan lagi ya guys ya. Prediksi skor gue besok lawan Arab 2-0 lah guys, Indonesia menang 2-0 gue prediksi gue. Kalau prediksi kalian berapa langsung di komen di bawah ya guys, prediksinya guys. Gue pengennya Indonesia menang 2-0 guys, supaya apa, supaya kita membuka asa untuk lolos ke babak selanjutnya guys. Karena menurut gue pertandingan paling berat itu lawan Arab, Australia, dan Jepang. Kalau Bahrain sama Cina kemungkinan gue yakin 80% lah kita bisa menang di kandang itu guys. Karena ngelihat permainan kemarin kita nggak kalah sama mereka, malah kita menang dalam segi permainan. Cuman kalau lawan Arab, Australia, secara permainan kita masih kalah ya, dalam penguasaan bola, terus dalam passingnya kita masih agak gerasa tergusuk. Tolong diperbaiki itu. Semoga kita bisa menang besok, dan gue yakin harus menang itu. Gue yakin bisa menang. Semangat terus timnas Garuda. Yang menonton ini jangan lupa juga di subscribe ya guys ya. Dan yang punya prediksi langsung tulis prediksi skornya di bawah ya guys, di komenan bawah ya guys ya. Jangan lupa di subscribe juga guys. Oke.
Thank you. Sampai jumpa besok, guys. Kita nonton sama-sama Timnas Garuda di jam 7 malam. Oke, mantap. Bye-bye.